dibilang Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berarti kan kalau di ayat itu dibilang penyembah yang benar, ada penyembah yang salah gitu ya. Teman-teman tahu cerita tentang Petrus waktu pergi ke tengah laut, jala ikan. Firman Tuhan bilang seharian dia gak dapat apa-apa, nothing. Waktu dia balik ke daratan, Yesus nunggu dia di pinggir pantai dan Yesus bilang, boleh gak aku ikut kamu lagi ke tengah? Kalau saya jadi Petrus, respon saya pasti kayak gini, so tau nih orang, gue seharian lu nangkap kiri kanan depan belakang, gue nelayan. Papi saya kan nelayan di Ambon, seorang nelayan profesional. Jadi dia tahu kedalaman mana yang harus tepat dia berhentikan kapalnya, dia buang umpannya, dia lempar jalannya, dia nyalakan lampunya. Dia udah tahu angin yang tepat, angin barat atau angin timur, bahan bakar berapa banyak yang harus dia bawa, persediaan yang harus dia siapkan. Dia tahu karena dia profesional. Saya percaya Petrus seorang nelayan profesional, bukan nelayan 1-2 hari iseng doang mancing ke tengah laut, enggak. Dia udah siapkan semua tuh, skill, berbicara skill. Sampai di tengah laut dia gak dapat apa-apa. Waktu dia balik, Yesus ngomong, boleh gak saya ikut? Saya percaya responnya Petrus pasti bilang, so tahu nih orang. Tapi untung dia bilang, oke, yuk. Pas pergi ke tengah laut sama Yesus, Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kiri kapal. Dia tebar. Satu yang dia lakukan, taat. Dia lempar jalannya, tahu gak cerita di Alkitab bilang apa? Kapalnya hampir tenggelam karena ikan yang didapat itu memenuhi muatan dalam kapal. Tarik kesimpulan, dalam pelayanan, kalau kau cuma andalkan skillmu, kau cuma andalkan pengalamanmu, jam terbangmu, nothing. Tuhan gak berkenan. Tapi waktu engkau melayani, engkau dengarkan arahan Tuhan. Kualitas seorang pelayan Tuhan, ya dia harus saat teduh, dia harus baca firman, dia harus punya waktu intim dengan Tuhan. Kalau engkau gak punya semua itu, ya engkau gak akan dapatkan arahan apapun dari Tuhan dan Roh Kudus. So engkau akan bergerak dengan rutinitas yang kau lakukan. Oke, minggu gue mau WL, gue harus siapkan 5 lagu, 3 pelan 2 cepat. Gue harus siapkan kata-katanya seperti ini dan lain-lain. So engkau gak akan bertahan lama dan engkau gak akan jadi berkat buat orang lain. Makanya pujian penyembahan itu harus lahir dari kedalaman hati kita dengan pengalaman Tuhan. Seorang worship leader, seorang pelayan Tuhan, dia akan bisa bersaksi dan kesaksiannya hidup kalau dia hidupi firman yang dia dengar, yang dia baca. Tapi kalau dia nggak menghidupi firman, maka semua hanya sebuah pola pelayanan yang dibuat untuk memenuhi agenda gereja dan pribadi pelayan Tuhan. Jadi penyembahan totally berbicara tentang ucapan syukur, berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Penyembahan berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. That's it.